Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Yang hadir? Menyelani dua orang hadir ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tolong Pak Edi pimpin dulu doa. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam hati ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, tolong dulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, tolong semuanya berdiri dan menghadap ke depan. Jelas berbeda ya antara peradilan dengan pengadilan. Simpelnya seperti ini, kalau peradilan itu adalah bagaimana atau proses dijalankannya suatu di pengadilan. Kalau pengadilan itu lebih ke badan atau instansi, atau lebih tepatnya itu tempat di mana peradilan itu dilaksanakan. Jadi kalau peradilan itu prosesnya, kalau pengadilan itu tempatnya. Jadi, nah, ada klasifikasi lembaga peradilan yang akan kalian pelajari pada siang hari ini. Yang pertama ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Jadi 4 lembaga ini yang akan kalian nanti pelajari atau yang akan kalian pahami. Nah, ada pertanyaan dulu dari Bapak di sini. Jadi yang pertanyaan pertama, kalian tahu nggak tentang sistem peradilan? Coba yang tahu angkat tangan. Sistem peradilan itu apa sih kira-kira? Kalian tahu? Menurut pemahaman kalian ada sistem peradilan? Untuk apa? Apakah untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu perkara? Atau contoh pernah ke pengadilan atau lewat? Pernah lewat di mana kalau pengadilan di Kota Bandung, Arya? Jalan Jakarta ya, pernah lewat mungkin ya itu pengadilan. Jadi yang namanya sistem peradilan itu adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya itu bermacam-macam. Jadi tergantung pengadilannya itu apa. Baik, yang kedua, menurut kalian perlu nggak yang namanya sistem peradilan itu? Perlu. Perlu. Kenapa perlu? Gimana? Untuk apa? Supaya mendapatkan keadilan. Terus untuk apa? Kalau perlu menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Satu lagi kira-kira untuk apa? Untuk mengatur semua orang yang ada di Indonesia. Mengatur semua orang khususnya yang ada di negara Indonesia. Oke. Mungkin bisa dibacakan oleh Najwa. Silakan Najwa dibacakan untuk poin yang pertama, tujuan pembelajarannya. Kelihatan? Oh. Apa? Boleh ke depan, sok pindah.
tujuan pembelajaran? Melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis peran lembaga peradilan di Indonesia dengan benar. Oke, yang nomor 2-nya silakan sama Pinkan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis makna lembaga peradilan dengan baik dan benar. Oke, nomor 3 sama Lisa. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan lembaga peradilan di Indonesia dengan baik. Oke, terakhir sama Ilham. Oh, ini Ilham. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi proyek pembuatan mapping tentang peran lembaga peradilan di Indonesia dengan tepat dan teratur. Betul. Oke, terima kasih yang sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Tahu dulu. Dia lagi digeser soalnya. Kalau sudah masukkan namanya, kalau sudah beres tuliskan finish terus masukkan namanya, inputkan namanya. Bisa, so, langsung satu kali kesempatan. Bisa, yang lain? Iya. Tuh, kalau kayak Bapak itu di depan skornya 0 karena salah semua. So, kalau yang sudah langsung tuliskan namanya. Nanti muncul di depan. Oh, untuk Arya benar 4, Pinkan betul 4 dari 5 soal. Terus siapa lagi? Lisa, Lia betul 2. Yang lain sudah selesai? Baik, ya. Ini karena baru pretest ya. Nanti kita ulangi lagi di post test setelah pembelajaran. Baik, kita bereskan dulu untuk yang ini. Sudah duduk berkelompok ya? Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1 berarti bisa lihat di depan. Nanti kalian membahas tentang peradilan hukum. Lalu kelompok 2 ini. Kelompok 2 bisa lihat di depan berarti peradilan agama. Kelompok 3 peradilan kelompok 4 oke, berarti peradilan tata usaha negara. Oke, alat-alatnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, sebelum kalian mengerjakan tugas di situ, silakan kalian cermati video yang ada di depan ya. Kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Dua, dasar hukum lembaga peradilan. Salah satu dasar hukum lembaga peradilan yaitu Pancasila sila kelima dan pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Ya. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan. Ini ya. Oke, kelompok 2, kelompok 4. Baik, silakan dikerjakan dalam pembuatan ini. Ya. Silakan.
Majikan? Untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dari peradilan ini. Suaranya yang keras ya. Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang dijalankan kepada para pencari keadilan sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang. Evaluasi pembelajaran atau ke post-test. Kalau tadi pre-test sudah kita lakukan di yang bermain pesawat tadi ya. Sekarang nanti kita akan bermain post-test. Nah, sebelum saya ke sini, ada yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh pegang, silakan. Boleh berdiri. Ya. Jadi kita kan tahu tugas-tugas dari peradilan, terus kayak perbedaan peradilan sama pengadilan. Ya. Terus juga tahu pentingnya peradilan buat kayak mencari masalah. Sehingga Indonesia bisa berjalan Di Indonesia supaya bisa lebih baik lagi mungkin. Baik, terima kasih untuk pegang. Untuk semuanya sangat bagus sekali. Baik, sekarang silakan dipersiapkan untuk aplikasi Kahoot-nya. Pinnya sudah ada di depan. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Jadi di sini kalian bisa lihat di depannya ada tugas untuk di rumah. Bertugas yang mungkin sama dengan tugas yang di kemarin. Jadi saya catatkannya di Google Form. Silakan nanti kalian akses. Jadi di sini nanti ada tugas yang ada di rumah. Jadi di sini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti di form. Linknya silakan nanti difotokan atau nanti saya share kembali di grup ya. Supaya kalian dapat prosesnya. Ini untuk tugasnya. Baik, sebelum saya akhiri dan sebelum saya sampaikan pembelajaran depan, bagaimana pembelajaran ini? Baik, untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya, materi di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Kalau kemarin minggu pertama mungkin tentang sistem hukum, lalu kita sudah belajar tentang sistem hukum, lalu sistem peradilan, dan ini adalah penerapannya. Jadi sikap kita yang sesuai dengan hukum itu seperti apa. Baik, mungkin saya akhiri untuk pelajaran di siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.